Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 semester ganjil. Tentunya masih bersama dengan Ibu Hanifah Munfarija dari SMP Negeri 1 Cipongkor. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang koordinat kartesius, dan pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini adalah setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, memahami posisi garis terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, memahami posisi garis terhadap sumbu Y. Nah, sebelum kita lanjutkan materinya, ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Ingat, pembelajaran waktu kelas 7 kita pernah belajar kedudukan dua garis pada bidang. Nah, kedudukan dua garis pada bidang ini apa saja ya? Yang pertama, kalian ingat garis sejajar. Jadi, apa itu garis sejajar? Garis sejajar adalah dua garis atau lebih yang berada pada bidang yang sama dan tidak berpotongan satu sama lainnya. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, garis yang sejajar biasanya itu disimbolkan dengan lambang seperti ini ya. Nah, ini lambang atau simbol seperti ini adalah garis yang sejajar. Untuk contohnya, kita lihat gambar ini. Di sini ada dua garis, yaitu garis K, kemudian dan garis L. Garis K dan garis L ini dikatakan sejajar. Kenapa demikian? Karena kalau garis K dan L ini kita perpanjang ke bawah atau perpanjang ke atas, garis L juga sama kita perpanjang ke bawah dan perpanjang ke atas, garis K dan garis L ini tidak akan berpotongan. Nah, kemudian ada garis yang lain, misalnya di sini ada garis M dan garis N. Nah, apabila garis M kita perpanjang ke kiri dan ke kanan, dan garis N juga kita perpanjang ke arah kiri dan ke arah kanan. Nah, kedua garis ini, garis M dan garis N, kalau kita perpanjang itu tidak akan berpotongan. Nah, garis yang seperti inilah yang disebut dengan garis sejajar. Jadi yang ini garis K itu sejajar dengan garis L. Karena kalau kita perpanjang, kedua garis ini tidak akan berpotongan. Kemudian garis M itu dikatakan sejajar dengan garis N. Kenapa demikian? Karena kalau kedua garis ini kita perpanjang, kedua garis ini pun tidak akan berpotongan. Paham ya? Jadi garis sejajar itu adalah dua garis atau lebih yang terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan atau bertemu jika garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan garis berpotongan. Nah, apa itu garis berpotongan? Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Nah, ini contohnya. Di sini ada garis IJ, kemudian garis KL. Kedua garis ini berpotongan di satu titik. Di sini ini berpotongan ya. Dan titik ini disebut dengan titik potong. Nah, contoh yang lainnya lagi. Misalnya ini garis AB itu berpotongan dengan garis CD dan titik potongnya itu adalah di O. Jadi garis ini disebut garis berpotongan. Paham ya? Kemudian ada garis apa lagi? Ada garis yang saling tegak lurus.
Apa itu garis yang tegak lurus? Nah, dua garis dikatakan saling tegak lurus apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar, berpotongan di salah satu titik, dan pada titik potongnya itu membentuk sudut 90 derajat. Kemudian, garis yang saling tegak lurus ini biasanya dinotasikan dengan lambang seperti ini ya. Ini adalah garis yang saling tegak lurus. Nah, gambarnya contohnya dua garis yang berpotongan, misalnya ada garis AB, kemudian ini ada garis yang merah ini ya. Nah, kedua garis ini berpotongan di titik M. Dan ini sudut di titik potongnya itu membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Maka kedua garis ini disebut dengan garis yang saling tegak lurus karena berpotongan, tetapi sudut pada titik potongnya itu membentuk sudut 90 derajat. Itu garis yang tegak lurus. Paham ya? Perhatikan gambar bidang koordinat kartesius di bawah ini. Nah, di sini ada sumbu X yang mendatar, ingat, kemudian ada sumbu Y yang tegak. Misalkan ibu memiliki garis di sini L1. Kemudian kalau kita perhatikan garis L1 dan sumbu X, apakah ini sejajar? Sejajar ya. Karena kalau L1 kita perpanjang ke kiri atau ke kanan, garis L1 ini tidak akan pernah berpotongan atau tidak akan pernah bertemu dengan sumbu X. Maka garis L1 ini dikatakan sejajar dengan sumbu X. Kemudian misalkan ibu punya garis L2. Nah, lihat. Kemudian di sini ibu juga memiliki garis L3. Kemudian ada satu lagi garis L4. Nah, misalkan pertanyaannya, perhatikan garis L1, L2, L3, dan L4. Bagaimana posisi garis-garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan bagaimana posisinya? Apakah sejajar, tegak lurus, atau berpotongan? Mari kita coba jawab. Nah, di sini kita lengkapi ya, ada garis L1, L2, L3, dan L4. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lihat L1, L2, L3, dan L4. Bagaimana ini posisinya terhadap sumbu X? Kita tahu tadi L1 dengan sumbu X itu kan sejajar. Nah, L1 dengan L2 itu juga kan sejajar ya. Karena kalau kedua garis ini L1 dan L2, kalau kita perpanjang ke arah kiri atau ke arah kanan, kedua garis ini tidak akan saling berpotongan. Maka L1 dan L2 itu sejajar dengan sumbu X. Bagaimana dengan L3 dan L4? L3 dan L4 pun ini kan sejajar. Nah, kalau kedua garis ini kita perpanjang ke arah kiri atau ke arah kanan, L3 dan L4 itu tidak akan saling berpotongan. Nah, kita lihat L1, L2, L3, dan L4, keempat garis ini kan sejajar. Nah, karena keempat garis ini sejajar, maka dapat kita katakan L1, L2, L3, dan L4, keempat garis ini sejajar dengan sumbu X. Betul ya, ini keempat garis ini kan sejajar dengan sumbu X. Maka kita tuliskan di sini garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian di sini ada garis L1, bagaimana kedudukannya dengan sumbu Y. Garis L1 dengan sumbu Y itu kan berpotongan dan titik potongnya di sini membentuk sudut 90 derajat. Bagaimana dengan garis L2? Garis L2 juga memotong sumbu Y dan titik potongnya ini membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan L3. L3 ini juga berpotongan dengan sumbu Y dan pada titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Begitu pula dengan L4 berpotongan dengan sumbu Y dan pada titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau berpotongan kemudian membentuk sudut 90 derajat,
maka itu dikatakan garis yang saling tegak lurus. Kita tuliskan di sini. Jadi garis L1, L2, L3 dan L4 itu adalah garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Perhatikan gambar pada bidang koordinat kartesius di bawah ini. Di sini ada sumbu X yang berdatar, kemudian ada sumbu Y yang tegak. Misalnya di sini ada garis M1, kemudian ada garis M2, kemudian ada garis M3, dan yang terakhir ada garis M4. Perhatikan ini keempat garis ini. Misalkan pertanyaannya, perhatikan garis M1, M2, M3, dan M4. Bagaimana posisi garis-garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita coba jawab. Garis M1, M2, M3, dan M4, kalau kita perhatikan M1, kemudian M2, ini kan merupakan garis yang sejajar. Karena kalau kita perpanjang kedua garis ini ke bagian atas atau ke bagian bawah, M2 juga kita perpanjang ke atas, kemudian ke bawah, M1 dan M2, kedua garis ini tidak akan berpotongan. Nah, kalau kita perhatikan M1 dan M2 ini kan sejajar juga dengan sumbu Y. Kemudian lihat M4 dan M3 ini juga sejajar dengan sumbu Y. Maka bisa kita katakan M1, M2, M3, dan M4 itu adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian bagaimana kedudukan M1, M2, M3, dan M4 ini terhadap sumbu X? Lihat garis M1 itu memotong sumbu X kan di sini ya. Nah, dan titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Begitu pula dengan M2 itu berpotongan dengan sumbu X dan titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. M3 juga berpotongan dengan sumbu X, titik potongnya 90 derajat. Sama halnya dengan M4 berpotongan dengan sumbu X dan titik potongnya 90 derajat, membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau garis tersebut berpotongan dan pada titik potongnya membentuk sudut 90 derajat, maka dikatakan garis tersebut adalah garis yang saling tegak lurus. Maka garis M1, M2, M3, dan M4 kita katakan itu adalah garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, paham ya? Selanjutnya, perhatikan gambar bidang koordinat kartesius di bawah ini. Masih sama yang tadi. Kemudian misalkan ada garis, di sini ada garis N1, kemudian ada garis N2. Pertanyaannya adalah, perhatikan garis N1 dan N2. Bagaimana posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Apakah sejajar, tegak lurus, atau bagaimana? Kita coba jawab. Perhatikan garis N1 dan N2. Garis N1 itu kan tidak sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y, dan juga tidak tegak lurus karena garis N1 itu berpotongan di sumbu X di sini dan titik potongnya itu tidak membentuk sudut siku-siku. N1 juga berpotongan dengan sumbu Y di sini, sama titik potongnya juga tidak membentuk sudut siku-siku. Perhatikan ini N2, garis N2 ini berpotongan dengan sumbu X, sama titik potongnya itu tidak membentuk sudut siku-siku. Berpotongan juga ini N2 dengan sudut Y dan tidak juga membentuk sudut siku-siku pada titik potongnya. Maka N1 dan N2 ini kita katakan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi kalian harus ingat posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu kan ada 3. Yang pertama ini kita perhatikan L1, L2, L3, L4 ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Kalau garis tersebut sejajar dengan sumbu X,
maka pasti garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu Y. Perhatikan, ini L1, L2, L3, dan L4 ini sejajar dengan sumbu X. Kalau sejajar dengan sumbu X, dia sudah pasti akan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Di sini garis M1, M2, M3, dan M4 ini kan ke atas ya. Nah, ini kan sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Kalau garis tersebut sejajar dengan sumbu Y, maka bisa dikatakan dia itu akan tegak lurus dengan sumbu X. Jadi diulangi lagi, kalau sejajar sumbu X, maka akan tegak lurus sumbu Y. Kalau sejajar sumbu Y, maka garis tersebut akan tegak lurus sumbu X. Kemudian posisi yang ketiga, ada garis yang berpotongan, jadi tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus, maka garis tersebut dikatakan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, contoh soal yang pertama, gambarlah garis L yang melalui titik A 2,-3 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Ingat, ini tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar sumbu Y. Berarti dia nanti akan memotong. Jawab, kita gambar dulu di sini titik A-nya koordinatnya 2,-3. 2,-3 berarti 2 ini adalah sumbu X. Kemudian di sini negatif 3 berarti dia berada pada sumbu Y. Sumbu Y negatif berarti di bawah sini. Kemudian dari angka 2 dan angka 3 ini kita buat titik potongnya. Nah, posisinya di sebelah sini. Nah, ini adalah koordinat 2,-3. Nah, dari koordinat 2-3 ini kita harus menggambar garis L yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Jadi kalau tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y, berarti garis tersebut kedudukannya adalah harus memotong. Kita coba gambarkan. Nah, gambarnya seperti ini. Ini kan garis L tidak sejajar sumbu X, juga tidak sejajar sumbu Y. Nah, apakah hanya garisnya membentuk seperti ini saja yang memotong? Tidak, tentunya masih banyak. Kalian bisa menggambarkan garis dengan posisi yang lain, asalkan tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Boleh juga garisnya seperti ini, atau boleh juga seperti ini, asalkan dia tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y, tetapi harus melalui titik koordinat A ini nih, 2,-3. Paham ya? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Gambarlah garis M dan N. Nah, ini ada dua garis M dan N yang saling sejajar, tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita coba jawab. Di sini kita diminta untuk menggambar garis M dan garis N. Jadi ada dua garis. Ingat, garis M dan N-nya itu harus saling sejajar, tetapi dia itu tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, maka dia sudah pasti tidak akan sejajar juga dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka garis M dan N ini posisinya akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Misalnya gambarnya, nah ini garis M, tetapi M dan N harus sejajar. Maka kalau M-nya seperti ini, karena harus sejajar, nah kita buat garis N-nya seperti ini. Nah, ini garis M dan garis N-nya itu kan sejajar. Karena kalau kita perpanjang garis M dan N ke atas atau ke bawah, kedua garis ini tidak akan saling berpotongan. Nah, lihat kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis M itu tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, betul ya? Nah, garis N juga kita perhatikan, dia tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Ingat, tegak lurus itu kan berpotongan, tetapi harus membentuk sudut 90 derajat. Apakah gambarnya hanya seperti ini saja, garis M dan N? Nah, tentu tidak, masih banyak lagi gambar yang lainnya.
Misalnya kalian boleh menggambarkan ini garis M, kemudian yang ini garis N. Ini juga sama ya, garis M dan garis N ini kan sejajar, tetapi dia tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6, dan C negatif 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang C, ini soal yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita coba jawab, tentunya kita harus gambar dulu koordinat kartesiusnya. Kita gambar dulu titik A 3,2, B 3,-6, dan C negatif 5,2. Titik A 3,2 berarti 3-nya sumbu X, 2-nya sumbu Y ya. Kita coba gambar titik A 3,2. Berarti 2-nya itu adalah sumbu Y. Berarti di sini ya. Nah, di sini koordinatnya untuk A 3,2. Sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 2. Kemudian titik B 3,-6. 3-nya itu kan sumbu X, berarti yang ini ya, 3. Kita maju ke bawah, kenapa? Karena di sini pasangannya sumbu Y-nya negatif 6. Nah, maka di sini adalah koordinatnya titik B 3,-6. Titik B 3,-6. Di sini sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya negatif 6. Satu lagi nih, ada titik C negatif 5,2. Negatif 5 berarti sumbu X negatif yang ini ya. Sumbu X negatif kita buat ke atas karena pasangannya sumbu Y-nya 2 positif. Yang ini maka titik koordinatnya adalah di sini ya, pertemuannya. Ini adalah titik C negatif 5,2. Jadi sumbu X-nya negatif 5 dan sumbu Y-nya 2. Pertanyaan yang pertama, setelah kita menggambar koordinat kartesiusnya, jika dibuat garis melalui titik A dan B. Dibuat garis melalui titik A dan B. Ini B yang bawah ya. Jadi kita akan membuat garis yang melalui titik A, dan B. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita coba buat garis yang melalui titik A dan titik B. Berarti ini garisnya ya, karena dia melalui titik A dan titik B. Coba perhatikan bagaimana kedudukan garis ini. Nah, ini pastinya dia terhadap sumbu Y, ini dia sejajar ya, sejajar dengan sumbu Y. Kalau dengan sumbu X berarti dia, nah ini tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena dia berpotongan dan titik potongnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi posisinya garis tersebut adalah sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Betul ya? Sejajar sumbu Y, ini sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Ini tegak lurus sumbu X berpotongan dengan sumbu X dan pada titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Kita jawab yang B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dibuat garis melalui titik A dan C. A dan C, ini titik A, ini titik C. Kita buat garis. Nah, seperti ini nih, garis yang merah ini berarti melalui titik A dan titik C. Bagaimana kedudukannya? Kita lihat garis ini yang merah ini itu sejajar sumbu X. Betul ya? Ya, sejajar sumbu X ya. Nah, kemudian bagaimana nih garis yang ini, yang merah ini terhadap sumbu Y? Ini berpotongan dengan sumbu Y dan pada titik potongnya ini membentuk sudut 90 derajat. Maka dia itu tentunya tegak lurus dengan sumbu Y. Maka kita tuliskan garis tersebut adalah sejajar dengan sumbu X
dan tegak lurus sumbu Y. Sejajar dengan sumbu X, lihat yang garis merah ini, sejajar sumbu X, kemudian tegak lurus sumbu Y. Nah, soal yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik BC, ini B, kemudian ini C. Nah, itu bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita buat garis dulu yang melalui titik BC ini ya. Nah, bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Lihat garis yang warna hijau ini, terhadap sumbu Y itu berpotongan, tidak tegak lurus ya, karena ini pas titik potongnya tidak membentuk sudut siku-siku, berarti terhadap sumbu Y ini berpotongan. Kita lanjutkan bagaimana terhadap sumbu X, juga berpotongan. Maka dapat kita tuliskan kedudukannya adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Bisa dipahami ya. Nah, contoh soal yang keempat, gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, untuk menjawab soal ini kalian harus perhatikan perintah buat dulu di sini bidang kartesiusnya. Ini ya bidang kartesiusnya. Perhatikan, kita diminta untuk menggambar garis L yang tegak lurus. Nih, tegak lurus sumbu X. Kalau dia tegak lurus sumbu X, pasti dia sejajar sumbu Y. Betul ya? Dan dia harus berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Ini sumbu Y harus dia berada di sebelah kanan. Sebelah kanan berarti sebelah sini ya. Ini sebelah kanan. Berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Kita hitung dulu harus 5 satuan dari sumbu Y ini nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sebelah kanan berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Kalau tegak lurus sumbu X berarti dia sejajar sumbu Y. Kita buat garis. Nah, ini adalah garis L. Jadi garis ini itu tegak lurus dengan sumbu X. Lihat, ini titik potong berpotongan dengan sumbu X. Nah, pada bagian titik potongnya ini membentuk sudut 90 derajat. Maka garis L ini adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Berada di sebelah kanan, betul ya. Kemudian berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita gambar, inilah garis tersebut atau garis L. Paham ya? Jadi kesimpulannya, hari ini kita telah belajar posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada garis yang sejajar dengan sumbu X, maka garis tersebut akan tegak lurus sumbu Y. Contohnya seperti ini sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian ada garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka dia akan tegak lurus sumbu X. Ini ya, garis sejajar dengan sumbu Y, maka akan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian gambar yang ketiga adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali dengan Ibu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.